Bapak Ibu tahu tidak, ada satu daun dapur yang sering kita pakai, tetapi justru bisa diam-diam memperburuk pencernaan, membuat lutut makin nyeri, bahkan membuat gula darah sulit stabil jika digunakan dengan cara yang tidak tepat. Banyak orang tidak sadar bahayanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semoga Bapak Ibu sehat di usia penuh berkah. Tulis di komentar Bapak Ibu menonton dari kota mana dan usia berapa supaya kita bisa saling menyapa. Perkenalkan, saya Dr. Rahmat Widodo, lebih dari 20 tahun mendampingi kesehatan lansia di berbagai daerah Indonesia. Selama itu saya belajar bahwa tubuh di usia lanjut membutuhkan perhatian yang lembut dan kebiasaan yang benar, bukan sesuatu yang rumit atau mahal. Hari ini kita membahas daun salam, bahan dapur sederhana yang sering terlewat padahal manfaatnya sangat besar bagi kesehatan lansia. Banyak pasien baru merasakan perubahan setelah memahami cara penggunaannya dengan benar. Di bagian akhir nanti saya akan tunjukkan cara membuat air daun salam yang aman dan membantu tubuh bekerja lebih ringan, agar tidur lebih nyenyak, pencernaan lebih tenang, dan tubuh terasa lebih segar setiap pagi. Setiap kali saya berkunjung ke pasar tradisional, khususnya di Makassar atau Yogyakarta, saya selalu melihat hal yang sama. Daun salam dijual bertumpuk dalam keranjang kecil, harganya murah, dan hampir semua orang membelinya hanya untuk memasak. Tidak banyak yang memandangnya sebagai bagian penting dari kesehatan lansia. Padahal banyak keluhan yang sering Bapak Ibu rasakan setelah usia 60 tahun ternyata sangat berkaitan dengan cara tubuh bekerja dari dalam. Perut terasa penuh setelah makan, lutut mudah nyeri saat bangun, tidur tidak nyenyak, napas pendek ketika malam, bahkan gula darah naik turun tanpa pola yang jelas. Saya teringat pada Ibu Rahmah berusia 67 tahun dari Makassar. Beliau sering mengeluh perutnya terasa berat setelah makan malam, kadang disertai sendawa, perut kembung, dan sulit tidur karena tidak nyaman. Anaknya menyarankan obat maag, tetapi keluhannya selalu kembali. Ketika saya tanya kebiasaannya, beliau berkata selalu memasak dengan daun salam tetapi tidak pernah meminum air rebusannya. Setelah mencoba dengan cara yang tepat selama beberapa hari, perutnya jauh lebih tenang dan tidurnya mulai pulas. Perubahan kecil itu membuat tubuhnya terasa lebih ringan ketika bangun pagi. Secara sederhana, daun salam mengandung zat antioksidan dan anti radang ringan yang sangat membantu tubuh usia lanjut. Fungsinya bukan menggantikan obat, tetapi membantu tubuh bekerja lebih efisien sehingga pencernaan lebih nyaman. Sendi tidak terlalu tegang, napas lebih lega, dan gula darah lebih stabil. Yang sering dilupakan adalah daun sederhana ini bisa mendukung kesehatan lansia tanpa biaya besar. Banyak orang tidak menyadari manfaatnya karena belum pernah mencobanya dengan cara yang benar. Sekarang mari kita bahas satu persatu manfaatnya agar Bapak Ibu bisa memahami bagaimana daun salam mendukung tubuh setiap hari. Bapak Ibu pernah mengalami setelah makan tubuh terasa penuh, perut seperti menekan ke atas, atau muncul sendawa yang tidak berhenti? Banyak lansia mengira itu karena makan terlalu cepat atau terlalu malam. Padahal tubuh usia lanjut memang lebih sensitif terhadap gas berlebih dan gerakan usus yang melambat. Disinilah daun salam bisa menjadi sahabat yang sangat membantu. Saya teringat pada Pak Jamil berusia 70 tahun dari Bandung. Setiap selesai makan malam, perutnya langsung terasa keras dan kembung. Ia mencoba obat maag, jahe, bahkan minyak kayu putih, tetapi tetap sulit tidur karena rasa tidak nyaman. Ketika saya tanya apakah beliau pernah mencoba air rebusan daun salam, beliau tersenyum dan bilang daun salam itu hanya untuk masak. Setelah saya jelaskan cara yang benar, beliau mulai minum air daun salam hangat setiap selesai makan malam. 5 hari kemudian, Pak Jamil datang dengan wajah cerah. Ia mengatakan perutnya terasa jauh lebih ringan dan bisa tidur tanpa harus duduk lama di kursi. Dari sisi medis yang sederhana, daun salam mengandung minyak atsiri yang membantu mengeluarkan gas berlebih dan membuat otot usus lebih rileks. Efeknya lembut, tidak mengganggu lambung dan sangat cocok bagi kesehatan lansia. Minuman ini juga membantu tubuh memproduksi enzim pencernaan sehingga makanan lebih mudah diproses tanpa meninggalkan rasa berat di perut. Yang sering terlupakan, manfaat daun salam lebih terasa bila diminum saat hangat. Banyak orang meminumnya setelah dingin sehingga efeknya tidak maksimal. Jika Bapak Ibu sering merasa kembung atau cepat penuh setelah makan, cobalah 1 gelas air daun salam hangat setelah makan malam. Perubahan kecil ini bisa membuat tidur lebih tenang dan pencernaan lebih nyaman setiap hari. Setiap pagi, saya sering melihat para lansia duduk di teras rumah sambil memegang lutut atau pinggang. Usia lanjut memang membuat persendian lebih kaku, terutama setelah bangun tidur atau setelah beraktivitas seharian. Nyeri ini muncul perlahan dan sering dianggap wajar, padahal tubuh sedang memberi tanda bahwa ada peradangan ringan di dalam sendi.
Saya teringat pada Ibu Sumirah dari Sleman, Yogyakarta. Beliau sering merasa lututnya seperti ditarik saat bangun pagi. Kadang harus memegang dinding terlebih dahulu supaya bisa berdiri dengan stabil. Obat pereda nyeri membantu, tetapi hanya sementara. Suatu hari saya mengajaknya mencoba kompres daun salam sederhana. Caranya hanya merebus beberapa lembar daun salam, lalu merendam kain bersih di air hangat itu dan menempelkannya di lutut selama 15 menit. 2 hari kemudian, beliau mengabari bahwa lututnya terasa lebih ringan dan tidak terlalu kaku saat berjalan ke pasar. Secara alami, daun salam mengandung senyawa anti radang yang membantu menenangkan jaringan di sekitar sendi. Efeknya tidak secepat obat, tetapi lembut dan aman bagi kesehatan lansia jika dilakukan rutin. Yang sering membuat pasien kaget adalah kompres daun salam bisa bekerja lebih cepat daripada meminumnya karena hangatnya langsung masuk ke jaringan yang tegang. Jika Bapak Ibu sering merasa sendi kaku ketika bangun atau pegal setelah berjalan sebentar, cobalah kompres daun salam pada malam hari sebelum tidur. Banyak pasien merasakan tidur mereka lebih nyenyak karena nyerinya berkurang. Perubahan kecil ini sering menjadi langkah awal yang membuat tubuh usia lanjut terasa lebih kuat setiap pagi. Banyak lansia yang saya temui mengatakan hal yang sama. Mereka mengantuk di siang hari, tetapi ketika malam tiba pikiran sulit tenang. Tubuh lelah, tetapi mata tetap terjaga. Kadang karena cemas, kadang karena napas terasa berat, kadang tanpa alasan yang jelas. Tidur menjadi tantangan besar, padahal tidur adalah fondasi utama kesehatan lansia. Saya teringat pada Pak Wahyu berusia 68 tahun dari Depok. Beliau tidur hanya 3 jam setiap malam. Ketika tubuh akhirnya terlelap, beliau mudah terbangun karena napas pendek atau jantung berdebar. Setelah saya periksa, saya menyarankan cara sederhana. Merebus 2 lembar daun salam dan menghirup uap hangatnya sambil bernapas perlahan selama beberapa menit sebelum tidur. Malam itu beliau mencoba. Beberapa hari kemudian beliau datang dan mengatakan bahwa tidurnya menjadi 5-6 jam tanpa gelisah berlebihan. Penjelasannya sederhana. Aroma daun salam membantu sistem saraf menjadi lebih rileks. Bukan seperti obat tidur yang membuat mengantuk, tetapi menurunkan ketegangan di leher dan bahu sehingga tubuh lebih siap beristirahat. Pada banyak lansia, ketegangan inilah yang justru membuat sulit tidur. Ketika tubuh mulai rileks, otak akan mengikuti. Yang menarik, Bapak Ibu tidak selalu harus meminumnya. Menghirup uap hangatnya saja sudah bisa membantu tubuh mengirim sinyal bahwa waktu istirahat telah tiba. Cara ini sangat membantu bagi lansia yang sulit tidur karena cemas, sering terbangun, atau lelah tetapi sulit memejamkan mata. Jika malam ini Bapak Ibu sulit tidur, cobalah duduk tenang, hirup uap daun salam hangat, lalu minum sedikit airnya. Kebiasaan sederhana ini bisa menjadi jembatan menuju tidur yang lebih dalam dan menenangkan. Bapak Ibu mungkin pernah merasakan kepala sedikit berat ketika bangun pagi, atau telinga berdenging setelah berjalan sebentar. Banyak orang mengira itu tanda kelelahan, padahal sering berasal dari tekanan darah yang naik perlahan pada malam hari. Pada usia lanjut, perubahan kecil seperti ini tidak boleh diabaikan karena dapat memengaruhi kesehatan lansia dari hari ke hari. Saya teringat pada Ibu Raras berusia 69 tahun dari Kediri. Setiap pagi, beliau merasa seperti ada beban di belakang kepala. Hasil pemeriksaan menunjukkan tekanan darahnya tidak terlalu tinggi, tetapi berfluktuasi terutama setelah makan malam. Saya menyarankan beliau menambahkan 1 gelas air rebusan daun salam menjelang tidur. Setelah 4 hari, beliau mengatakan kepalanya terasa lebih ringan, tubuh tidak mudah tegang, dan tidur lebih nyaman. Penjelasan medisnya sederhana. Daun salam mengandung senyawa yang membantu pembuluh darah menjadi lebih rileks. Ketika pembuluh melebar sedikit, aliran menjadi lebih lancar dan tekanan menurun secara alami. Efek ini lembut sehingga aman bagi lansia yang hanya mengalami kenaikan ringan dan membutuhkan dukungan harian, bukan perubahan drastis seperti obat kuat. Banyak pasien sering bertanya apakah air daun salam bisa menggantikan obat tekanan darah. Jawabannya tentu tidak. Namun bagi lansia dengan tekanan darah labil atau mudah naik saat cemas, minuman sederhana ini dapat membantu menjaga tubuh lebih stabil sepanjang malam. Itu sebabnya manfaatnya sering lebih terasa ketika diminum di waktu yang tenang sebelum tidur. Jika Bapak Ibu sering bangun dengan kepala berat atau merasa tegang tanpa sebab yang jelas, cobalah 1 gelas air daun salam hangat setiap malam selama seminggu. Banyak lansia merasakan perbedaan sejak hari ketiga. Setelah memahami manfaatnya, kita masuk ke rahasia lain yang tidak kalah penting bagi kesehatan harian. Ada banyak lansia yang mengatakan kepada saya bahwa gula darah mereka naik tanpa alasan. Mereka sudah mengurangi makanan manis, tetapi angka di alat cek tetap berubah dari hari ke hari. Pada usia lanjut, tubuh memang lebih sensitif terhadap stres.
pola makan malam, dan gangguan pencernaan. Karena itu, dukungan alami yang lembut sering sangat membantu menjaga kestabilan gula darah harian. Saya ingat Pak Hasan, 65 tahun dari Bogor. Beliau tidak pernah makan makanan yang terlalu manis, tetapi setiap pagi gula darahnya naik sedikit di atas batas normal. Setelah berbincang lama, saya mengetahui bahwa beliau sering makan malam agak larut dan langsung tidur setelah itu. Saya menyarankan untuk minum air daun salam hangat setelah makan. 6 hari kemudian beliau tersenyum dan mengatakan bahwa angkanya turun perlahan dan lebih stabil. Secara sederhana, daun salam membantu tubuh memecah karbohidrat agar tidak terlalu cepat masuk ke aliran darah. Bagi kesehatan lansia, efek ringan seperti ini justru yang paling dibutuhkan. Tidak memaksa tubuh berubah drastis, tetapi menjaga gula darah tetap stabil sepanjang malam, sehingga ketika bangun pagi tubuh terasa lebih ringan dan tidak mudah lemas. Hal yang menarik, banyak lansia merasa lebih cepat lapar di malam hari ketika gula darah turun. Namun setelah minum air daun salam hangat, rasa lapar berlebihan itu berkurang. Ini membantu mereka menghindari kebiasaan ngemil malam yang sering memicu gula darah melonjak. Jika Bapak Ibu sedang berusaha menjaga gula darah tetap stabil tanpa perubahan drastis pada pola makan, daun salam bisa menjadi teman sederhana setiap malam. Setelah memahami manfaat ini, masih ada satu manfaat lain yang sering membuat pasien saya terkejut. Banyak lansia yang sebenarnya tidak memiliki penyakit jantung berat, tetapi mudah merasa berdebar, napas pendek, atau cepat lelah meski hanya berjalan sebentar. Kondisi seperti ini sering membuat mereka cemas, padahal dalam banyak kasus, penyebabnya bukan karena jantungnya lemah, tetapi karena aliran darah tidak stabil akibat ketegangan di tubuh. Saya teringat pada Pak Randy berusia 72 tahun dari Makassar. Beliau sering merasa dadanya berat saat malam hari. Ketika saya tanya apakah beliau memiliki riwayat penyakit jantung, jawabannya tidak. Setelah saya melihat pola tidur, pola makan malam, dan kebiasaannya menonton televisi hingga larut, saya menyarankan satu langkah sederhana, yaitu minum air daun salam hangat setelah makan malam dan melakukan napas perlahan selama beberapa menit. Dalam 1 minggu beliau berkata dadanya sudah tidak sering sesak dan tubuhnya lebih ringan ketika bangun pagi. Dari sisi medis, daun salam membantu merilekskan pembuluh darah sehingga jantung tidak bekerja terlalu keras untuk mendorong aliran. Efeknya tidak besar seperti obat dokter, tetapi cukup untuk membuat tubuh lansia merasa lebih tenang. Pada banyak lansia, ketegangan kecil di leher atau bahu saja cukup membuat jantung terasa berat. Dengan tubuh lebih rileks, aliran menjadi lebih lancar dan jantung bekerja lebih efisien. Yang mengejutkan banyak pasien, manfaat ini sering terasa lebih cepat pada malam hari dibandingkan pagi hari. Saat tubuh sedang beristirahat, jantung merespons lebih baik terhadap perubahan kecil pada aliran. Karena itulah minuman daun salam sangat cocok dijadikan rutinitas malam untuk kesehatan lansia. Jika Bapak Ibu sering merasa dada berat tanpa alasan yang jelas, cobalah kebiasaan sederhana ini selama beberapa hari. Kita akan melanjutkan ke manfaat berikutnya yang jarang dibahas tetapi sangat berarti. Bapak Ibu tentu pernah merasakan lutut terasa nyut-nyutan ketika hendak tidur, atau pinggang seperti ditarik setelah seharian beraktivitas ringan. Banyak lansia berpikir itu hal biasa karena usia. Padahal ketika rasa tidak nyaman muncul di malam hari, itu tanda tubuh meminta pertolongan agar bisa beristirahat dengan lebih tenang. Saya teringat Pak Sarwoko, 70 tahun dari Solo. Setiap malam beliau harus memijat lututnya sebelum tidur karena rasa panas dan tegang. Beliau mengira obat gosok sudah cukup, tetapi keluhannya tidak pernah benar-benar hilang. Saat berkonsultasi, saya menyarankan satu kebiasaan kecil, yaitu minum air daun salam setelah makan malam. 3 hari kemudian beliau mengatakan bahwa rasa nyut-nyutan itu jauh berkurang dan ia bisa tidur tanpa memijat kaki terlalu lama. Penjelasan medisnya sederhana. Pada lansia, peredaran darah di area sendi sering melambat pada malam hari. Daun salam membantu tubuh merilekskan jaringan di sekitar pembuluh darah sehingga aliran menjadi lebih stabil. Ketika aliran lancar, sendi yang tegang perlahan terasa lebih ringan. Efek ini lembut, tetapi cukup berarti bagi mereka yang mengalami nyeri ringan hingga sedang akibat aktivitas harian. Hal yang mengejutkan, beberapa pasien saya melaporkan tidur mereka menjadi lebih dalam setelah kebiasaan ini. Bukan karena daun salam membuat mengantuk, tetapi karena tubuh yang lebih rileks mengurangi sinyal sakit yang biasanya membuat mereka sering terbangun. Jika Bapak Ibu sering terbangun karena kaki pegal atau pinggang tidak nyaman, cobalah 1 gelas air daun salam hangat setelah makan malam selama 1 minggu. Banyak lansia merasakan perubahan sebelum hari kelima setelah memahami manfaat ini.
kita masuk ke bagian yang paling banyak ditanyakan oleh pasien saya. Di usia lanjut, tidur yang nyenyak adalah anugerah besar. Namun banyak lansia datang kepada saya dengan keluhan sulit tidur meski tubuh sudah sangat lelah. Ada yang berbaring lebih dari 1 jam tanpa bisa memejamkan mata. Ada yang tertidur sebentar lalu terbangun dengan dada sesak atau pikiran berputar. Kondisi ini pelan-pelan mengganggu kesehatan lansia dari hari ke hari. Saya teringat Ibu Nani, 73 tahun dari Cirebon. Beliau tidur hanya 2-3 jam setiap malam selama berbulan-bulan. Setiap pagi tubuhnya terasa tidak punya tenaga. Saat berkonsultasi, saya bertanya apakah perutnya sering kembung atau dadanya terasa berat sebelum tidur. Ia mengangguk. Saya menyarankan membuat air daun salam hangat 2 jam sebelum tidur. Dalam 4 hari, ia berkata sesuatu yang membuat saya tersenyum. Ia bisa tertidur lebih cepat. Dan untuk pertama kalinya setelah sekian lama, ia tidur hampir 6 jam tanpa terbangun. Dari sisi medis, daun salam memiliki efek menenangkan pada sistem saraf melalui aromanya yang hangat. Ketika tubuh rileks, pernapasan melambat dan jantung bekerja lebih efisien. Kombinasi ini membantu otak memasuki fase istirahat yang lebih stabil. Bukan obat tidur, tetapi penopang lembut agar tubuh menemukan ritme alamiahnya kembali. Yang sering mengejutkan pasien adalah bahwa manfaat terbesar tidak hanya muncul dari meminumnya, tetapi dari momen tenang saat menyesap air hangat tersebut. Tubuh merespons keheningan dan kehangatan dengan sangat baik. Jika Bapak Ibu selama ini sulit tidur atau sering terbangun, cobalah kebiasaan sederhana ini selama seminggu. Banyak lansia merasakan perbedaannya sejak malam kedua. Setelah ini, kita akan masuk ke bagian penting tentang cara membuat minuman daun salam yang aman. Bapak Ibu, setelah memahami berbagai manfaatnya, sekarang kita masuk ke bagian yang paling penting, yaitu bagaimana cara membuat air daun salam yang aman dan efektif bagi kesehatan lansia. Banyak pasien saya sebelumnya hanya merebus daun terlalu lama atau mencampurnya dengan bahan yang tidak tepat sehingga manfaatnya berkurang. Padahal cara yang benar sangat sederhana. Saya selalu mengajarkan langkah ini di ruang praktik. Siapkan 2-3 lembar daun salam kering yang bersih. Panaskan 250 ml air hingga hampir mendidih. Lalu matikan api. Masukkan daun salam ke dalam gelas dan tuangkan air panas tersebut. Tutup gelas dengan piring kecil dan biarkan selama 10 menit. Cara ini menjaga aroma dan minyak alaminya tidak hilang. Setelah itu, minum selagi hangat. Jika Bapak Ibu memiliki masalah lambung, tambahkan sedikit madu di akhir proses. Bukan saat air masih sangat panas. Ada satu hal yang perlu diperhatikan. Minum air daun salam cukup 1 kali sehari. Lebih baik setelah makan pagi atau malam. Tubuh lansia bekerja lebih sensitif. Mengonsumsinya berlebihan tidak membuat hasil lebih cepat. Justru kadang menimbulkan perut begah atau mual ringan. Saya selalu mengatakan kepada pasien bahwa dalam kesehatan lansia, yang terpenting bukan banyaknya, tetapi rutinnya. Jika Bapak Ibu sedang menggunakan obat untuk tekanan darah atau gula darah, konsultasikan terlebih dahulu agar dosisnya tidak bertabrakan. Jika dilakukan dengan benar, kebiasaan kecil ini dapat menjadi pendamping alami yang aman setiap hari. Bapak Ibu yang saya hormati, sebelum menjadikan air daun salam sebagai kebiasaan harian, ada beberapa hal penting yang perlu diperhatikan agar tetap aman bagi kesehatan lansia. Banyak orang mengira karena ini bahan alami maka pasti aman 100%. Padahal tubuh usia lanjut memiliki sensitivitas yang berbeda. Di ruang praktik, saya sering menjumpai pasien yang awalnya merasa cocok, tetapi kemudian muncul keluhan kecil karena cara minumnya tidak tepat. Ada kelompok lansia yang sebaiknya lebih berhati-hati. Jika Bapak Ibu memiliki alergi terhadap rempah tertentu, atau pernah mengalami kemerahan di kulit setelah minum jamu, sebaiknya minum setengah takaran terlebih dahulu untuk melihat reaksi tubuh. Bagi Bapak Ibu yang sedang mengonsumsi obat tekanan darah, obat diabetes atau obat pengencer darah, air daun salam dapat memperkuat efek obat sehingga tekanan atau gula darah turun terlalu cepat. Dalam kondisi seperti ini, konsultasikan terlebih dahulu sebelum meminumnya secara rutin. Ada juga beberapa pasien saya yang lambungnya sensitif. Mereka biasanya merasakan perut perih jika minum dalam keadaan perut kosong. Karena itu saya selalu menyarankan untuk minum setelah makan dan tidak lebih dari 1 gelas sehari. Jika muncul tanda seperti mual, pusing atau jantung berdebar, hentikan sementara dan perhatikan apakah keluhan berkurang. Untuk ibu hamil, ibu menyusui dan anak kecil, sebaiknya cukup menggunakan daun salam dalam masakan saja. Air rebusannya tidak diperlukan dan kadang justru membuat tubuh menjadi tidak nyaman.
Ingat bahwa menjaga kesehatan lansia membutuhkan keseimbangan antara manfaat dan kehati-hatian. Setiap kebiasaan yang benar akan menjadi penolong, sementara yang berlebihan bisa membawa masalah baru. Bapak Ibu yang saya hormati, setelah memahami manfaat dan cara aman menggunakan daun salam, sekarang saatnya mencoba satu langkah kecil malam ini. Cobalah 1 gelas air rebusan daun salam setelah makan malam dan rasakan bagaimana tubuh merespons dalam beberapa hari. Tubuh usia lanjut sangat menghargai kebiasaan sederhana yang dilakukan dengan lembut dan konsisten. Saya ingin mendengar pengalaman dari Bapak Ibu. Apakah selama ini sudah pernah mencoba air rebusan daun salam? Apakah membantu pencernaan, tidur, atau membuat tubuh terasa lebih ringan? Tulis di komentar supaya saya bisa belajar dari pengalaman Bapak Ibu dan menyapa satu persatu. Jika penjelasan hari ini bermanfaat, silakan menyukai video ini, berlangganan, dan bagikan kepada keluarga atau sahabat yang sedang menjaga kesehatan lansia. 1 gelas hangat yang Bapak Ibu bagikan bisa menjadi awal perubahan bagi seseorang di rumah. Sebelum kita akhiri, izinkan saya mengingatkan satu hal. Tubuh di usia lanjut tidak membutuhkan hal yang rumit. Ia hanya butuh dirawat dengan lembut, diberi waktu beristirahat, dan dijaga melalui pilihan kecil yang benar setiap hari. Mulai dari langkah sederhana malam ini sudah sangat berarti. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Semoga Bapak Ibu selalu sehat, kuat, dan diberkahi umur panjang. Sampai bertemu di video berikutnya, insya Allah dengan pembahasan yang membawa manfaat bagi perjalanan kesehatan Bapak Ibu di usia penuh berkah.